Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rizka Mulkia dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan membahas tentang Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Perkembangan kehidupan masyarakat dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Proses masuknya pengaruh budaya Hindu-Buddha terjadi karena adanya hubungan dagang antara Indonesia dan India. Selain itu juga, masuknya Hindu-Buddha membuat masyarakat Nusantara berangsur-angsur memeluk agama Hindu-Buddha yang diawali oleh kalangan elit di sekitar istana. Sebelumnya, mereka memiliki kepercayaan berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang. Namun, kepercayaan itu bersifat animisme dan dinamisme. Masuknya kebudayaan Hindu juga menjadikan masyarakat Indonesia mengenal kasta, yaitu kasta Brahmana untuk kaum pendeta dan sarjana, kasta kesatria untuk para prajurit, pejabat, dan bangsawan, kasta Waisya untuk para pedagang, petani, pemilik tanah, dan prajurit. Yang terakhir, kasta Sudra para rakyat jelata dan pekerja kasar. Bahasa yang dikenal dan digunakan pada zaman Hindu-Buddha adalah bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Pada zaman Megalitikum, punden berundak menjadi salah satu peninggalan di bidang arsitektur. Bangunan tersebut kemudian berpadu dengan budaya India yang mengilhami pembuatan bangunan candi. Salah satunya adalah Candi Borobudur yang mengambil bentuk bangunan punden berundak agama Buddha Mahayana. Sistem ekonomi pada masa Hindu-Buddha. Mata pencaharian masyarakat pada masa Hindu-Buddha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sebagai pegawai kerajaan, petani, pengrajin, pedagang, nelayan, dan yang lainnya. Jalur sungai memiliki peranan yang besar dalam perdagangan. Beberapa sungai yang cukup terkenal dengan perdagangannya adalah daerah aliran Sungai Bengawan Solo, Jawa Tengah, dan daerah aliran Sungai Barumun di Sumatera Utara. Wilayah Kerajaan Hindu-Buddha. Penyebaran dan perkembangan ajaran Hindu-Buddha juga tidak lepas berdirinya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di berbagai wilayah di Nusantara. Di antaranya adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Pendiri Kerajaan Tarumanegara adalah Jaya Singawarman, dan raja yang terkenal pada masa itu adalah Raja Purnawarman. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai yang berada di daerah Kutai, Kalimantan Timur merupakan salah satu kerajaan Hindu di Nusantara. Pendiri kerajaan ini adalah Raja Kudungga, dan raja yang terkenal adalah Raja Mulawarman. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Halong adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pertama muncul di pantai utara Jawa Tengah pada abad ke-6 Masehi. Pendiri kerajaan ini adalah Prabu Wasumurti, dan ratu yang terkenal adalah Ratu Sima. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha terbesar di Sumatera. Didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa. Raja yang terkenal adalah Raja Balaputra Dewa. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa bagian selatan, berdiri sekitar abad ke-8. Raja pertama Kerajaan Mataram kuno adalah Raja Sanjaya. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah salah satu kerajaan Hindu yang letaknya di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Pendiri kerajaan ini adalah Sri Samarawijaya, dan raja yang terkenal adalah Raja Jayabaya. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan kerajaan bercorak Hindu yang berdiri pada 1222 Masehi oleh Ken Arok. Raja yang terkenal pada masa itu adalah Raja Kertanegara. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir menguasai Nusantara. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan terbesar sejarah Indonesia. Kerajaan Majapahit berdiri pada 1293, di mana pada waktu itu dinobatkan Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit dengan gelar Kertajasa Jayawardana. Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng adalah suatu kerajaan di Bali bagian utara yang didirikan sekitar pertengahan abad ke-17. Kerajaan ini dibangun oleh I Gusti Anglurah Panji Sakti dari Wangsa Kepakisan dengan cara menyatukan seluruh wilayah-wilayah Bali Utara yang sebelumnya dikenal dengan nama Den Bukit. Dinasti Warmadewa. Dinasti Warmadewa adalah para raja-raja dan penguasa Bali kuno yang memerintah pada tahun 804 sampai 1265 Saka. Sebagaimana disebutkan dalam sumber kutipan Purwarna Bali Dwipa yang kisah awal dan berakhirnya dinasti Warmadewa ini dalam sejarah. Kerajaan Tulang Bawang. Kerajaan Tulang Bawang adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang pernah berdiri di Lampung. Nama kerajaan ini diduga memudar dengan sendirinya karena tertutup oleh kebesaran kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Kota Kapur.
Kerajaan Kota Kapur diperkirakan sudah berdiri sejak sekitar abad ke-5 sampai ke-6 Masehi. Situs Kota Kapur juga meninggalkan peninggalan-peninggalan lain seperti Arca Dewa Wisnu dan Arca Durga Mahisa Suramardini. Realitas individu dan hubungan sosial masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Pada masa Hindu-Buddha, masyarakat sudah bisa hidup secara damai dan rukun, namun sebagian dari mereka memiliki perbedaan yang tegas antara kelompok masyarakat. Dalam masyarakat Hindu, perbedaan ini disebut dengan sistem kasta. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.